والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب والشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa kana Salim ibn al-Ju'di rahimahullahu ta'ala yaqul balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yawman fi zilli wa ashabuhu radhiyallahu anhum bis samsi fanazala Jibrilu alaihi salatu wassalamu faqala ya Muhammad tajlisu fi zilli wa ashabuka fis sams ay adabahu sallallahu alaihi wasallam ala zalika tasyri'an li ummatihi. Wa kana Salim ibn al-Ju'di rahimahullahu ta'ala yaqul adalah Syekh Salim bin Ju'di rahimahullah pernah berkata, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman fi zilli. Telah sampai kepada kami ya hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu hari fi zilli, di bawah naungan. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum fis syamsi. Dan sahabat-sahabat Nabi semuanya di terik matahari. Jadi kalau menurut kita kan wajar ya. Nabi ditaruhlah dikasih payung. Kemudian yang lainnya itu kepanasan gitu. Ya. Fanazala Jibrilu alaihi salatu wassalam. Maka turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad tajlisu fi zilli wa ashabuka fis samsi. Wahai Muhammad Allahumma shalli sallim alaihi, kau duduk di bawah naungan sementara sahabatmu di terik matahari. Ai atabahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, menegur lembut malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Tasyri'an li ummatihi, sebagai penetapan syariat terhadap umatnya. Enggak boleh pemimpin dipayungi sementara ya umatnya itu kepanasan. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu justru seperti pilot. Pilot itu sangat islami gitu, pilot, nakhoda. Kalau kapal itu terbakar, maka nakhoda tidak boleh terjun ke laut. Pilot tidak boleh mengangkat kursi ya untuk
menyelamatkan diri sebelum dia menyelamatkan penumpang yang lain. Setelah penumpang yang lain selamat, baru dia menyelamatkan diri. Ya, itu mengapa jarang pilot ya nakhoda itu selamat kalau dalam musibah itu. Nah, jadi tasyri'an li ummatihi sebagai penetapan syariat kepada umatnya. Kalau panas ya panas bareng, kalau bernaung naung bareng. Kita baru jadi ustadz juga udah kena hujan udah ogah ya, udah dipayungin itu. Yang mayungin tuh basah. Nah, sekarang bisa nggak? Jangan. Kalau mau bareng ya. Ini bagian dari yang terjadi ya. Memurnikan dalam beribadah. Ya. Wa kana Abu Abdullah bin Auf ya, berkata Abdullah bin Auf ya. Rahimahullahu taala yaqul mengatakan ia awwalu ma yurfa'u min hazihil ummati ar-rahmatu was-safaqatu. Yang pertama yang diangkat pada umat ini ar-rahmatu, kasih sayang. Was-safaqatu, ya, rasa cinta. Kelembutan as-safaqatu. Kayak tadi itu Nabi nggak boleh menggunakan payung sementara yang lainnya kepanasan. Jadi payung yang satu itu ya tidak dipakai. Nah itu termasuk as-safaqah. Ya. Nah kalau ini kata beliau, inilah yang pertama kali diangkat ya di kalangan umat Islam itu. Ya, jadi orang masih bertahan beribadah, masih kuat berpuasa, masih mau bayar zakat, ya, tetapi kelembutannya hilang, ya, kasih sayangnya hilang. Gak ada yang namanya sodakoh. Yang dia keluarkan itu yang wajib, yang zakat, yang sunnah-sunnah sudah tidak ada lagi. Hidup masing-masing. Jadi ananiyah, egoisme, ya, atau ananiyah adalah sesuatu yang secara normal akan tumbuh pada siapapun juga. Ya. Ini maksudnya nih, kita ketika mendengar ini, maka kita menahan laju percepatan kiamat itu dengan kita berlaku ar-rahmatu wasyafaqah. Maknanya begitu. Jadi kita yang bisa mengulur supaya jangan terlalu cepat hilang di antara umat Islam ar-rahmatu was-safaqah. Ya. Wa qad kana Sufyan Tsauri rahimahullahu taala idza hasala li ahadin minal muslimina amrun yuhtammu bihi ya Sufyanu hatta rubbama yabulud damu min syiddatil hasri. Subhanallah. Wa kana Sufyanu Tsauri rahimahullah taala adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar, dan ini adalah imam mazhab. Jadi Sufyan Ats-Tsauri Daud Az-Zahiri itu adalah imam mazhab, hanya tidak bertahan umatnya itu. Yang bertahan cuma 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sufyan Ats-Tsauri dulu pengikutnya banyak. Seperti banyaknya mazhab Daud Az-Zahiri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri idza hasala li hasadin minal muslimina amrun. Apabila hasil ya menghasilkan pada seseorang di kalangan orang-orang Islam itu ya amrun yuhtammu bihi, ya, urusan yang dianggap penting ya oleh
Sufyan itu tadi amrun yuhtammu bihi Sufyanu, ya, urusan yang dianggap penting oleh Sufyan Ats-Tsauri, hatta rubbama yabulud dama min syiddatil hasri. Terkadang beliau sampai buang air darah dari lantaran kerasnya syiddatil hasri, yastamilu, menanggungnya, saking beratnya menanggung urusan yang berat di masyarakat itu. Ya. Jadi kalau di masyarakat gitu, dia kan ulama gitu ya. Pada masyarakat kala itu pendidikan itu tidak seperti zaman kita di kota-kota besar ini, sekurang-kurangnya orang punya pendidikan lah, cuma SMA mah gitu. Nah, sifat aniaya, kebuasan dan lain sebagainya yang menyebabkan dia sebagai ulama itu tidak dihargai itu biasa terjadi sampai ya, nahan kerasnya penderitaan itu kalau buang air itu bercampur dengan darah. Nah, buang air darah, campur darah itu maknanya panas dalam. Kenapa panas dalam? Masalahnya dipendam. Dulu biasa itu kalau orang-orang ya terdahulu itu cerita ya, sampai karena beratnya fitnah yang terjadi di masyarakat itu sampai buang airnya itu keluar darah. Ya. Jadi tetap aja pertahankan yang namanya ar-rahmatu was-safaqatu itu tadi. Wa kana Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqul. Adalah Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, min alamatil abdal, di antara tanda-tanda kewalian seseorang itu sampai pada derajat abdal, kasratus safaqati warahmati li'amatil muslimina, banyaknya kelembutan dan kasih sayang pada orang muslim secara keseluruhan. Kita kadang baik sama teman kita, muslim yang teman kita. Kita baik sesama anggota majelis taklim. Kita baik kepada orang yang memang baik gitu. Tapi kita belum bisa baik li amatil muslimin. Kita baik kepada semua orang Islam, mau senang, mau nggak senang, mau taat, mau tidak taat. Nah, salah satu cirinya orang yang sudah sampai derajat kewalian, sampai derajat abdal itu, maka dia itu ya banyak sifat ya asyafaqah warahmah, itu kelembutan dan kasih sayangnya itu dominan dalam kehidupannya. Bahkan istilahnya kalau memang satu piring itu dia lapar mesti dia makan, ada orang yang membutuhkan maka dia rela untuk tidak makan, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu berat. Itu safaqah ya. Kelembutan hati yang luar biasa. Nah, ini nggak mudah ya, Bapak-bapak saudara sekalian ya. Sesuatu ajaran yang tidak mudah. Jadi mudah membacanya, mudah menerjemahkannya. Ya, tapi memahami dalam artian mempraktekannya berat. Ya, berat. Nah, ulama yang sudah abdal itu yang digambarkan bila dia di satu tempat, maka orang bisa mendapati di tempat yang lain. Nah, itu abdal ya. Dulu ada Habib Salim di Jakarta ini masyhur itu. Habib Salim itu punya alim, Habib Salim itu punya pembantu anak muda yang berkhidmat. Karena dia alim, jadi dia ada yang berkhidmat. Jadi kalau lagi nyari masalah, nulis masalah itu, di perpustakaannya itu yang suruh naik-naik itu, ini orang pribumi, ini orang suruh naik, bantu. Nanti dia minta lagi.
hari Jumat udah setengah 12, Habibnya masih minta suruh ngambil ini, ngambil. Ini yang bantuin tentunya mau negur kan nggak mungkin, masa Habib ditegur sholat Jumat, nggak layak. Maka dia diam aja sampai jam 12 kurang 5 menit, sampai terdengar azan dia tetap aja masih minta. Maka yang melayaninya ini menganggap, kalau hukum orang yang mengurus orang yang sakit, maka bukan cuma orang yang sakit yang tidak wajib Jumatan. Yang ngurus orang sakit juga tidak wajib Jumatan. Ya, carilah dia mencari alasan bagaimana enggak menegur Habib karena memang sudah azan. Jam 1 baru rapi dia. Udah deh, ente pulang ya, nanti besok sini lagi. Waktu dia pulang itu, orang dari Jumatan itu bareng amprokan sama dia. Semuanya mukanya sendu. Gitu. Ditanya kenapa? Subhanallah, Habib Salim khutbahnya hari ini luar biasa. Menyentuh perasaan, semua orang menangis. Kata yang nyalaninya gua sama gua di kamar. Di perpustakaan. Gua yang ngelayanin dia. Minumnya, kitabnya. Tapi orang di masjid mengatakan, yang khutbah Habib Salim dan luar biasa khutbahnya. Nah itu abdal namanya. Ya. Cirinya, kata beliau ini, ya, kasratus safaqati warahmah. Punya sifat kasih sayang dan kelembutannya itu maksimal. Ya, itu cirinya. Jadi kalau yang pelit-pelit mah jauh jadi wali murid paling tingginya. Ya. Wa kana Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu taala yaqul, adalah Syekh Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah pernah berkata, man qala kulla yaumin, siapa yang mengucapkan setiap hari, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, ya Allah kasihanilah umat Nabi Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, ya Allah patutkanlah urusannya umat Nabi Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, ya Allah bebaskanlah segala kesulitannya umat Nabi Muhammad. Tiap hari dia doa ini, katabahullahu minal abdal, Allah akan tuliskan dia termasuk wali abdal. Enggak sholat, enggak puasa, tapi tiap hari baca ini. Jadi enggak? Jadi. Kenapa? Doa ini nanti yang menariknya dia. Sebab orang yang niat nih baca ini, kalau gitu mulai sekarang dibaca gini, pasti dia akan lupa. Dia akan lupa dan dia terus ya ingat lupa, dia tidak bisa ajak. Tapi kalau dia pertahankan, dia ajak, maka keberkahannya itu, maka dia tidak akan tinggal sholat, tidak akan tinggal mengaji, tidak akan tinggal puasa dan kewajiban maupun kesunahan-kesunahan lain. Itu maknanya. Jadi yakin, nggak mungkin, tidak mungkin di kalangan para wali min auliyaillah mengatakan sesuatu itu yang sia-sia perkataannya itu, nggak mungkin. Ya, jadi Allah marham ummata Muhammad. Nah nanti kalau kita etikanya ditambahkan Allah marham ummata sayyidina Muhammad, Allah ma'asli ya ummata sayyidina Muhammad, Allah mafarrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya, ada 3 yang diminta, minta kasih sayang, minta kelayakan, kepatutan, dan minta pembebasan.
Apalagi kalau seperti saudara kita ya, yang ada di Palestina. Dia orang yang sangat membutuhkan doa kita. Doa, bantuan, sangat membutuhkan. Jadi ketika kita mendoakan ya yang diajarkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ini ya, Al-Qurhi Al-Kurdi ya, jadi Irak Al-Iraqi ya. Allah marham ya ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa'lam zalika ya akhi, pahamilah yang demikian itu wahai saudaraku. Waqtadi bisalafika fir rahmati, ikutilah ulama-ulamamu yang terdahulu fir rahmati ya, dalam kasih sayang. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta ya. Itu akhir dari kajian tentang akhlak mereka itu kasratus safaqati alal muslimin at-ta'i wal 'asi ya. Jadi kalau kita ini namanya sifat Rahman. Jadi kalau ada Rahman dan Rahim, itu Rahman itu kemuliaan kebaikan Allah di dunia. Allah ketika memberi rezeki itu nggak ada syaratnya harus sholat. Rahman itu tidak mempersyaratkan itu orang harus sholat, harus ngaji, harus berbuat baik. Kalau orang itu keluar dari rumahnya, dia niat cari rezeki, siapapun juga, walaupun penentang agama, penista agama, dikasih rezeki. Berbeda dengan rahim. Nah, kalau rahim itu dipersyaratkan kesolehan seseorang untuk mendapatkan kerahiman. Ya. Jadi kita ada anjuran untuk khaliq bi khuluqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Yang dimaksud adalah rahman. Kalau mau berbuat baik nggak perlu syaratnya dia sholat gitu. Kita kadang-kadang gedeg gitu, nggak pernah sholat, berkat tuh lewat gitu loh, terbang lewatin rumahnya dia, yang jauh dapat. Karena kita suka melihat dia di masjid itu. Yang dekat gedeg gitu. Nah itu belum safaqah. Ya. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum muwafaqatul faqihi idza ankara syai'an min ahwali ahli tariq au amrihim bi syai'in. Di antara akhlak-akhlak mereka itu muwafaqatul faqihi, sesuai dengan pendapat para ulama-ulama fikih. Idza ankara syai'an, apabila ia mengingkari sesuatu min ahwali ahli thariq, ya, atas kondisi ahli thariq, orang yang menapaki, orang yang menjalani thariqah itu. Au amrihim bi syai'in, atau masalah yang terjadi di antara mereka dengan sesuatu. Ukurannya itu syariat. Ya, bukan berarti mereka menentukan dengan kaidah tersendiri yang tidak sama dengan fuqaha gitu. Ya. Wala yuqimu ahaduhum alaihi al-hujjata illa in alima annahu yarji'u ila qawlihi. Wala yuqimu ya ahaduhum alaihi al-hujjata, mereka tidak akan menegakkan salah seorang di antara mereka itu argumentasi hujjah illa in alima annahu yarji'u ila qawlihi, kecuali dia mengetahui bahwa hujjahnya itu akan dikembalikan, pertanggungjawabannya itu kepada ucapan dia. Jadi dia nggak akan mengatakan sesuatu karena dia tahu setiap yang dia katakan itu diikuti orang dan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia ucapkan itu. Ya, itu yang dimaksud dengan
bahwa dia muwafaqatul faqih, ya, mereka berfatwa menetapkan sesuatu itu sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih. Wa dzalika li annal faqiha fi dairatin la ya'rifu ghairuha. Oleh karena yang demikian itu, oleh karena fakih, orang ahli fikih itu fi dairatin, pada satu daerah la ya'rifu ghairuha, yang tidak mengetahui selain dari fuqaha. Orang yang disebut fuqaha itu at-tabahhuru fi ulumil Qur'ani wal hadis gitu. Itu disebutnya fuqaha. Orang yang ilmu Al-Qur'an dan hadisnya itu melaut, tabahhur dari kata bahrun, ya, melaut. Nah, orang yang ilmunya melaut itu, yang ilmunya sudah luar biasa itu, ya, dia pada lingkaran yang tidak bisa diketahui oleh orang kecuali di antara mereka. Ya, jadi kalau menghukumkan sesuatu umpamanya, maka orang lain tidak bisa memutuskan kecuali orang-orang yang fuqaha. Di antara mereka itu, mereka bisa menjawabnya. Ya. Nah, kemudian hasil ijtihad ulama di dunia bahwa fuqaha itu tidak mesti orang per orang. Karena memang kapasitas mujtahid itu tidak mudah. Orang menghafal Quran bisa. Orang menghafal Quran dan menghafal hadis bisa. Tapi untuk sampai kepada kelas fuqaha itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sehingga ulama bersepakat bahwa fuqaha itu, ahli fikih itu bisa merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang. Nah, seperti Majelis Ulama Indonesia itu adalah fuqaha dalam pengertian ini. Jadi dulu hanya orang per orang, sekarang ini karena bermacam-macam dan peliknya urusan yang timbul, maka Majelis Ulama Indonesia jumlahnya besar, mereka lah ya mengatasnamakan fuqaha. Fa'idha qala, apabila seseorang mengatakan innal kutba masalan, sesungguhnya yang dimaksud kutub, kan wali kutub, itu istilah sendiri. Ya, masalan sebagai misal, au badala, wali ya badal, wali abdal, awil watada, alil watad. Ini adalah gelar-gelar kewalian nih, kutub, badal, watad. La haqiqata lahu, ya, maka tidak ada hakikat, tidak ada makna yang hakiki bagi mereka. Fakul lahu na'am, maka katakan kepadanya ya. Waqsud bizalika annahu laisa lahu haqiqatan indahu, dan bermaksudlah yang demikian itu bahwa sesungguhnya tidak ada laisa lahu haqiqata, laisa lahu haqiqatun indahu, tidak ada baginya hakikat yang pasti baginya. Wa idza qala innal auliya'a qadin qaradu, apabila ada yang mengatakan para wali sungguh mereka ya qadin qaradu, mereka itu ya menggerogoti, walam yabqa minhum ahadun, dan tidak tersisa. Ya, jadi mereka itu tergerogoti artinya dengan satu masalah. Walam yabqa minhum ahadun, dan tidak ada yang tersisa seorang pun. Fakul lahu, maka katakan kepada orang yang mengatakan itu, sodakta, kau benar. Ai alal mu'taqidi huwa, yang dimaksud berdasarkan keyakinan dia, keyakinan orang itu. Wa kadza in qala, demikian juga bila ada orang yang mengatakan al khadiru la wujuda lahu, Nabi Khadir itu nggak ada wujudnya, nggak percaya gitu loh. Ya,
al khadiru la wujudalahu. Nabi Khadir itu enggak wujud, itu imajinasi. Fakul lahu na'am. Maka bilang kepadanya, iya. La siyama in ata bikalami ahadin mimman yunkiru dzalika ka Ibnu Taimiyah. Terlebih lagi bila yang mendatangkan perkataan itu seseorang yang mengingkarinya. Ka Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ulama besar. Ini kita hati-hati nih menyebut nama beliau. Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang diikuti oleh kaum salafi. Jamaah keluarga kita nih, sahabat kita, tetangga kita yang salafi. Mereka itu sangat mengagung-agungkan bukan cuma Nasiruddin Al-Albani, Abdullah bin Baz, Ibnu Utsaimin. Bukan cuma itu yang diagung-agungkan oleh mereka. Yang diagungkan mereka itu diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Ulama yang dikagumi mereka. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah tidak percaya dengan anggapan-anggapan bahwa masih ada nabi yang masih hidup. Seperti Nabi Khadir masih hidup, dia nggak percaya. Dan Ibnu Taimiyah tidak percaya dengan paham-paham sufi. Jadi tasawuf menurut dia adalah bid'ah. Ya, jadi jangan heran kalau orang salafi itu tidak suka dengan kitab-kitab tasawuf. Nah ini perlu nih Ustadz muda. Kalau di kalangan salafi, apakah mereka tidak senang itu dengan istilahnya apa materinya? Jawabannya mereka tidak suka dengan istilah tasawuf. Kenapa bukan materinya? Karena mereka juga punya kitab ya Tazkiyatun Nafs. Nah, Tazkiyatun Nafs yang menurut perspektif orang salafi itu, itulah tasawuf yang menurut pemahaman kita. Nah, sekarang Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Kemudian diintisarikan menjadi 1 jilid. Yang pertama Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Yang kedua ya Qutul Ihya. Yang ketiga ya apa itu Minhajul Qasidin. Ya. Kemudian Mau'izatul Mu'minin. Jadi banyak tuh. Tetapi yang diterima oleh mereka itu cuma Minhajul Qasidin. Jadi Minhajul Qasidin ringkasan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah membuat ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang hadis-hadisnya yang dhaif, hadis-hadisnya yang mungkar itu dikeluarkan semua. Dirangkum dalam sebuah kitab. Nah, kalau Ustadz mau ngajar di majelis yang majelisnya itu jamaahnya fruler, jamaahnya itu campuran pahamnya, bacanya jangan Ihya Ulumuddin, jangan Mukhtasar Ihya Ulumuddin, jangan baca ya apa itu Qutul Ihya ya atau kitab-kitab yang lain, bacanya Minhajul Qasidin. Diterima sama mereka. Kenapa? Karena memang di situ sudah diseleksi sama Ibnu Qudamah hadis-hadis yang tidak dianggap ya sahih, yang tidak dianggap hasan dikeluarkan semua. Tapi perkataan Imam Ghazalinya masih tetap disadur. Itu kalau mau dibaca. Nah, jadi jangan heran kalau kitab ini menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu sangat mengingkari yang namanya pemahaman Nabi Khadir masih hidup. Tapi
tidak disebutkan apakah beliau percaya Nabi Isa diangkat ke langit yang tinggi dan nanti akan turun, wallahu a'lam. Tapi kalau Nabi Khidir, ya seperti pemahamannya Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, dia tidak sependapat. Ya, jadi kitab Ihya Ulumuddin dalam pandangan mereka itu harus disunatin, ya, pada hadis-hadis yang tidak dianggap sahih. Tapi jangan ngomong sembarangan nih, Ibnu Taimiyah ini fatwanya itu ada ya 4 jilid fatwa Ibnu Taimiyah. Itu bagus ya, pemikirannya bagus. Hanya dia tidak sependapat tentang tasawuf. Ada yang mengatakan apa latar belakangnya Ibnu Taimiyah tidak sependapat. Ada yang mengatakan bisa jadi pada masa Ibnu Taimiyah tasawuf itu sudah menyimpang. Kan kalau dilihat dari thariqah-thariqah itu ada masa periodisasi di mana thariqah itu sudah keluar dari rel gitu. Nah, itu dipandang oleh Ibnu Taimiyah, dianggapnya bagian dari kesesatan, ya, bagian dari bid'ah, ya. Nah, saudara-saudara kita yang salafi itu nggak mau dia belajar, ya. Tasawuf itu tidak mau, ya. Ya, jadi la siyama in ata bi kalami ahadin mimman yunkiru dzalika ka Ibnu Taimiyah, ya. Terlebih lagi ya yang didatangkan dari perkataan seseorang yang mengingkari terjadinya demikian itu tadi, ya, Nabi Khidir ka Ibnu Taimiyah, seperti halnya pengingkaran Ibnu Taimiyah. Wa qad khalafa jama'atun hadzal khalq, ya, wa khalafal faqihu fa waqa'a bainahum syururun, ya. Dan sungguh berbeda satu jamaah di antara makhluk, ya, di antara ya orang-orang yang sehidup gitu, ya, hadzal khalq. Wa khalafal faqihu, dan berbeda juga para fuqaha. Fa waqa'a bainahum syururun, terjadi di antara mereka itu hal-hal yang buruk. Wa qazafa aradun, ya, dan diangkat hal-hal yang menjadi gharad, a'radun, ya, beberapa kepentingan-kepentingan. Wa sabba li ta'ifatin, ya, dan mencaci bagi satu kelompok. Wa ma hakadza kana al-asyakhus sabiqun, ya, dan seperti inilah syekh-syekh yang terdahulu, ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ini kan pengarang kitab kita ini Abdul Wahab Asy'arani ini, kalau menurut Muallim Syafi'i Adzami, adalah ulama yang kewaliannya itu tidak pernah diingkari oleh siapapun. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang mampu menjembatani terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama-ulama fikih. Jadi bagaimana pensikapan orang terhadap pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Maka Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan kullu a'immatin minal mujtahidina hum yanzuruna syari'ata bi'aini syari'atil mutahhar. Itu pendapatnya Abdul Wahab Asy'arani. Semua imam-imam mujtahid yang mereka itu fatwanya berbeda-beda, mereka itu melihat dengan ainu syari'atil mutahhar, dengan pandangan syariat yang sudah disucikan oleh Allah. Artinya kita boleh pilih yang mana aja pendapat dari 4 madhab yang masih tersisa. Semuanya yanzuruna bi'aini syari'atil mutahharah. Nah, itu kan hebat, luar biasa. Tetapi beliau mengatakan
kita dapat info bahwa Ibnu Taimiyah termasuk orang yang mengingkari. Nah, jadi kita jangan komentar dah, diem aja nih. Ini bukan kelas kita untuk mengomentari siapa Ibnu Taimiyah. Dulu di sini ada Habib di lingkungan kita ya, biasa dengan kita. Habib Yahya, Habib Abdul Muthalib bin Syekhan bin Yahya. Beliau itu termasuk orang yang suka membaca karya-karya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, oh dicari sama dia, didatengin rumahnya, ditanya, dicecer habis, ya, karena dia sangat ya senang dengan pendapat karya-karya Ibnu Taimiyah, ya termasuk orang-orang Salafi. Jangan ngomong menjelekan Ibnu Taimiyah di kalangan mereka, ya, karena mereka pasti akan marah. Wa kana akhi asy-Syaikh Afdaluddin rahimahullahu taala idza jalasa ilaihi faqihun. Adalah saudaraku Syekh Afdaluddin rahimahullah. Idza jalasa ilaihi faqihun, apabila duduk bersamanya seorang faqih, wa arada ayyabhatha ma'ahu fi ilmin, dan si faqih bermaksud membahas satu ilmu bersamanya, ya, Afdaluddin yaqulu lahu, maka ia mengatakan, Afdaluddin, qala Imamul Ghazali kaza wa kaza, maka dia mengutip pendapatnya Imam Ghazali seperti ini, seperti itu. Fakultu lahu fi dzalika, maka aku pernah bertanya kepada saudaraku tuh Afdaluddin, kenapa begitu? Ditanya, dia mengutip pendapatnya Al-Ghazali. Faqala, menjawab Afdaluddin, innaman nankilu lihaula'il fuqala'i anil Ghazali li'annahum min dairatihim fil asli qabla tasawufi. Sesungguhnya kami menukil ya untuk mereka itu para ahli fuqaha anil Ghazali, yang bersumber dari Imam Ghazali, li'annahu, oleh karena Imam Ghazali min dairatihim, orang yang berada pada lingkungan mereka itu tadi, fil asli, pada dasarnya, qabla tasawufi, sebelum Imam Ghazali pindah ke alam tasawuf. Nah, jadi menurut pengakuan ulama bahwa Imam Ghazali itu adalah al-faqih. Ya, cuma di akhir hayatnya beliau lebih cenderung, lebih suka membahas dan menulis ilmu tasawuf. Tapi sebenarnya beliau itu adalah al-faqih. Ya. Walau anni nukiltu lahum syai'an an ahadin mimman laisa huwa min dairatihim lamma qabiluhu minna. Seandainya aku nukilkan kepada mereka sesuatu dari seseorang ulama yang bukan ulama itu dalam daerahnya. Daerah itu bahasa Arab, dairatihi, pada wilayahnya, daerahnya, kapasitas keilmuannya, lamma qabiluhu minna, ya, maka mereka itu tidak akan menerima apa yang kami katakan. Nah, ini juga sebuah metode, ya. Jadi kalau membahas satu masalah, maka kita harus mengerti siapa yang kita ajak bicara, siapa yang membahas masalah kita itu siapa, gitu. Umpamanya kita kumpul sama orang-orang Salafi, jangan mengutip pendapatnya Imam Ghazali, karena mereka tidak akan menerima. Betapa hebatnya umpamanya Risalatul Qusyairiyah, gitu, nggak akan diterima. Pak Habib Abdullah Al-Haddad, ya, dengan Nasaihuddin nggak akan diterima, karena memang ya mereka itu alergi dengan tasawuf. Tapi materinya dia tidak tasawuf, dan mereka menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nafs, ya. Kultu, saya berpendapat, ya.
Wa mimma yadullu ala wujudil abdal, di antara yang menunjukkan adanya wali-wali abdal, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna budala'a ummati lam yadkhulul jannata bi kasrati saumin wala salatin. Sesungguhnya wali-wali abdal umatku itu mereka tidak akan masuk ke surga bi kasrati saumin, lantaran banyak berpuasa, wala salatin, bukan karena banyak salat. Wa innama dakhaluha bisakhawatin nufusi, sesungguhnya mereka masuk ke dalam surga dari lantaran murah jiwanya, murah hatinya, baik, lembut, ya, kasih sayang. Wa nusilil ummati, dan mereka itu memberi nasihat kepada umat tanpa membedakan suku, ras, ya, agama dan lain sebagainya. Wa kana amirul mu'minina Aliun radhiyallahu anhu yaqul, adalah Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, al abdalu bisyam, wali-wali abdal itu adanya di Syam. Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Syam yang dimaksud pada zaman Nabi, zaman sahabat itu adalah Syria, Yordania, Libanon, dan Palestina. Itu adalah Syam. Wan nuqaba'u bil Iraqi, dan wali-wali nuqaba adanya di Irak. Wan nujaba'i bi Misra, dan wali nujaba, ya, adanya di Mesir. Itu menurut pendapatnya, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qad su'ilal imamu Abu Abdullah, ya, Ibnu Majad, ya, Al-Jarimi, pernah ditanya Imam Abu Abdullah bin Majid Al-Jarimi rahimahullah, ayakunu minan nisa'i abdalu? Qala na'am. Adakah ada di kalangan wanita yang sampai derajat abdal? Maka beliau mengatakan ada, ya, walaupun tidak disebutkan. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yaqul, laulal abdal la khasafatil ardu mimman fiha wallahu a'lam.